Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tutorial atol yang akan direncanakan oleh kelompok kami. Pada tahap pertama, kita melakukan proses input data ke dalam atol. Data yang akan dimasukkan meliputi clutter seperti tinggian, klasifikasi, serta data vektornya. Input clutternya, lalu height, input, oke. Lalu ke vektornya, lalu oke juga. Tahapan ini penting agar atol memiliki basis data geografis yang akurat sebelum melakukan perencanaan jaringan. Lalu kita ke properties, input, oke. Yang bawah juga sama, oke. Lalu import lagi, klik kanan, open, lalu oke. Checklist. Lalu kita akan mencari lokasi yang akan kita rencanakan tesnya. Kita membuat manual peta Sokaracanya. Menggunakan composition zone. Jika sudah, ini kurang lebih 21,43 km persegi. Lalu ke parameter, radio network setting, lalu ke frekuensi, bands, lalu open table. Paste, lalu copy di bawahnya.
Terus channel nambahnya 1550, terus channel weaknya 15 MHz, last numbernya 1650, inter channel spacingnya 0 MHz. Jika sudah apply lalu oke. Lalu akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian di bagian setting antena dan equipment, yang pertama yaitu di radio network equipment, kemudian pilih antena, dan urutannya tuh dari yang terkecil. Kemudian di minimize frekuensi, kemudian dipakai frekuensi 1710, di minimize frekuensi yang megahertz. Nah, lalu di copy, ditulis Sokaraja, kemudian klik OK, apply OK. Kemudian di TMA dan feeder disesuaikan. Di copy, noise-nya itu 7. Ya, lalu di OK. Kemudian di parameter feeder 7/8-nya sebagai referensi dari perhitungan. Semua perangkat transmitter juga ditambahkan pada tabel 0,02, kemudian apply OK. Kemudian di transmitter equipment, open table, kemudian copy yang paling bawah. Di noise-nya di angka 7, namanya Sokaraja. Lalu apply. Kemudian di propagation model ini kemudian dipilih untuk menghitung kondisi dari propagasi nyata di lapangan. Jadi untuk selanjutnya ini kita membuat station template baru, kemudian untuk menetapkan perangkat transmitter lalu melakukan commit agar seluruh parameter siap digunakan. Kemudian namanya ada Sokaraja, sektornya 3, dan hexagon radiusnya 1145. Kemudian di hex atau groundnya 40. Modelnya juga yang tadi kita buat, ada Sokaraja. Transmissionnya 4. Receptionnya 4 juga. Kemudian pada bagian main radius 2290. 2290. Di extended radiusnya juga 4000, 4000. Lalu apply, oke. Kemudian di transmitter ada equipment, lalu commit. Di TMA-nya Sokaraja, feedernya juga Sokaraja. Di feeder length-nya itu 50. Di repetition feeder length-nya itu 50 juga. Kemudian commit. Selanjutnya untuk di cell, maksimal power-nya itu 40 dB. Kemudian RS EPRE-nya 10,5 dBm. Yang sebelah 40 dBm, RS EPRE-nya 10,5 dBm. Sebelah kanan, atas.
Kemudian itu minus 124,45. Ya, minus 124,45. Untuk yang atas sendiri itu 10,5 dBm. Atas sendiri, atas lagi, kanan. Nah, 10,5 dBm. Kemudian di versi supportnya MIMO. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian selanjutnya kita bakal setting parameter netboardnya. Buat netboard kita tentuin untuk intera sama internya kita pakai 16. Setelah itu kita apply, terus oke. Lalu kita close semua tab yang sebelumnya dibuka, kecuali tab yang Mac. Setelah itu kita ubah daerah yang akan kita planning. Dan di sini kita pakai daerah Sokaraja. Setelah itu kita akan menambahkan site di daerah tersebut. Nah, di sini saya tambahkan buat site-nya itu sebanyak 4. Kemudian kita langsung menuju ke menu network. Kemudian pilih yang bagian site. Dan klik kanan terus open table. Nah, di sini sudah terlihat terkait site yang telah tadi ditambahkan. Nah, di sini juga udah sesuai terkait longitude sama latitude dari daerah Sokaraja. Setelah itu kita masuk ke bagian transmitter. Di transmitter sendiri kita langsung ke open table. Nah, di sini juga udah masuk juga buat settingan intra dari si site dari daerah Sokaraja. Lalu kita masuk ke bagian transmitter lagi. Kita akan lakuin calculation terkait path loss matrixnya. Nah, di sini apabila muncul seperti ini, tinggal di yes, lalu kita save di file dari folder di laptop kita. Setelah itu kita masuk ke bagian prediction. Di prediction, terus kita klik kanan. Lalu kita pilih new prediction. Nah, di sini kita akan menentukan standard prediction dari metrik signal analysis atau DL. Mana di sini kita bakal melihat buat parameter RFID-nya. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini ada beberapa rentang buat nilai RSIP-nya. Setelah itu kita apply, terus kita langsung calculate. Di sini juga udah muncul terkait parameter tersebut. Buat menampilkan histogram grafiknya, tinggal diklik kanan, terus pilih yang show histogram. Nah, di sini sudah menampilkan terkait nilai atau value dari parameter SRP. Nah, di sini kita dapatkan minus 112,82. Nah, di sini berarti termasuk 100 sampai 120. Nah, di sini buat parameter RSRP-nya kita masuk ke kategori buruk. Kemudian kita masuk ke bagian prediction lagi. Kemudian masuk ke prediction. Di sini kita akan memprediksi SINR atau sinyal to interference noise ratio. Ini untuk melihat kualitas sinyal dibandingkan interferensi. Kita masuk ke prediction, lalu ke
carrier to interference, lalu oke, kemudian apply dan calculate, maka akan terlihat sebuah histogram. Nah, di sini kita bisa membaca bahwa nilai rata-rata itu 6,6. Nah, nilai itu bisa kita lihat apakah memasuki kondisi baik atau cukup baik, dan ternyata nilai SNR-nya menunjukkan cukup baik karena nilai utama 17. Kemudian kita melakukan prediksi coverage. Kita melakukan prediksi coverage untuk menunjukkan area jangkauan dari BTS yang sudah dipasang ke coverage perimeter. Oke, lalu mulai lalu calculate. Nah, dari sini kita bisa menilai apakah cakupan jaringan itu sudah normal atau pengarahan ulang dari antena atau penambahan. Terlihat masih banyak ruang kosong belum tercover sinyal yang diperlukan. Baik, terima kasih. Cukup dari kelompok kami, kelompok 6, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.